Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, mengawali hari-hari kita, mengawali setiap kehidupan kita, marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, demikianlah dikatakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang percaya, yang diberikan anugerah kehidupan, hendaknya kita menyadari bahwa kehidupan yang ada saat ini adalah kesementaraan. Walaupun Tuhan mengizinkan kita bisa melakukan segala sesuatunya, membangun rumah, memiliki harta, memiliki sesuatu, jabatan, dan lain sebagainya, sesungguhnya kita ini sedang berziarah, sedang melakukan perjalanan yang begitu panjang di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai di mana akhir daripada perjalanan kita. Tetapi yang kita tahu, kita sedang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan di sini kita diingatkan, ketika Tuhan izinkan kita bisa berkemah, berarti di situ kita sedang menyadari bahwa kemah itu adalah tempat sementara, bukan tempat untuk selamanya. Maka dunia ini adalah lapangan perkemahan kita. Kemana kita pergi, kita bisa membangun perkemahan kita. Tetapi kemah itu pasti akan dibongkar. Maka lihat cara hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kalau kita hidup saat ini, jangan pernah kita merasa bahwa ketika kita memiliki sesuatu, itu akan menetap. Itu akan terus menjadi milik kita. Padahal kita sekarang sedang diingatkan bahwa apa yang ada pada kita hari ini adalah titipan kesementaraan. Hidup kita akan berlalu. Yang kita miliki ini akan kita tinggalkan. Maka kita akan masuk kepada tahap yang betul-betul sudah Allah persiapkan. Maka hidup kita adalah hidup yang sedang menjalani arahan Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan hari ini. Jika kemah tempat kita di bumi ini dibongkar, berarti di situ Tuhan mau mengatakan, teruskan perjalanan. Tetapi ketika dibongkar bukan berarti Allah membiarkan kita tidak memiliki tempat. Tetapi Dia mengatakan, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Ini menjadi catatan bagi setiap orang percaya. Siapapun kita hari ini sedang melakukan apapun yang sedang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai apa kita sekarang. Ingat, itu adalah perkemahan di dunia ini. Tetapi Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tempat di mana Tuhan yang menyediakan sendiri, bukan kita manusia yang menyediakan. Karena itu, lihatlah apa yang mau dikatakan. Tuhan yang akan membongkar, tetapi Tuhan yang akan menyediakan bagi kita. Apa yang disediakan oleh Tuhan? Maka ketika kita
diarahkan ke tempat yang disediakan oleh Tuhan, maka Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang diperbuat oleh tangan manusia itu adalah kesementaraan, tetapi apa yang diperbuat oleh Allah itu adalah kekekalan. Karena itu kejar apa yang diperbuat Allah dengan tangan Allah, dengan kuasa Allah, bukan dengan tangan manusia. Mungkin kita hari ini bisa membangun gedung yang besar. Mungkin hari ini dengan usaha kita, dengan keringat kita, kita bisa membeli harta kita. Kita bisa mencapai kesuksesan kita. Tetapi ingat, semua di dunia ini ada batasnya. Maka itu akan ada waktunya Tuhan bongkar. Tetapi Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia akan masuk kepada tempat kediaman yang kekal itu, yang di sorga itu, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena itu percayalah, kehidupan kita ada di tangan Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalani hidup dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu. Karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap yang kami jalani di dunia ini adalah kesementaraan. Semua ada masanya dan semua ada waktunya. Karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami tidak terlena dengan apa yang telah diberikan oleh dunia, apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa ada tempat yang sedang Kau persediakan untuk kami. Engkau sediakan untuk kami, agar kami masuk ke dalam kediaman yang kekal itu. Sehingga kami masuk bukan dari apa yang kami bangun dengan tangan kami, tetapi kami masuk ke tempat di mana Engkau telah mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau di dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, ajari kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rancangan kasih setia-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oras.